Halo, halo pagi. Suara aku kedengeran nggak, Sky? Hai, hai. Lagi, ini gimana cara bikin orang jadi um, post. Sorry, aku baru pertama kali ya pakai spaces. Hai, Sky. Mau nggak jadi co-host? Soalnya kadang-kadang tuh mic aku agak bermasalah. Jadi kalau misalnya mic aku kenapa-napa. Halo, Sky. Okay, so um, selamat hari Minggu, selamat pagi. Aku sebenarnya baru banget terus aku ingat hari ini ada apa namanya, ada mau bikin spaces tentang Domi portfolio. Oke, kita ulang pembahasan yang kemarin mulu. Jadi ngulang pembahasan yang kemarin dulu. Jadi tuh pas aku bikin Google Meet itu tuh aku ngebahas tentang pengalaman aku kerja remote. Jadi yang belum tahu, kerja remote itu adalah artinya kerja jarak jauh. Terus abis itu aku bahas tentang strateginya, cara dapetnya gimana. Pipeline-nya itu hampir sama semua, meskipun dari 3 pengalaman aku dapat kerja remote di luar negeri itu ada yang pakai reference, cuman pipeline-nya hampir sama. Pipeline-nya itu dari freelancing abis itu ke karyawan gitu. Hai yang baru datang, selamat pagi. Ada yang mau jadi co-host nggak buat mastiin suara aku nyala terus? Aku lupa invite co-host. Aku invite kalian speak semua ya, soalnya kalau ada yang mau bagi-bagi share pengalamannya juga. Oke, so lanjut. Jadi
pengalaman aku kerja remote itu ada 3. Pertama-tama dulu tuh aku kerja dengan orang dari Australia, sebagai apa namanya, kayak narahubung gitu. Jadi tuh aku dulu kerja di Yayasan Cinta Sahabat Spesial namanya. Yayasan yang membuat sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Eh, Terus mereka tuh dulu punya donatur dari Australia namanya Alisan Foundation. Nah, aku tuh jadi narahubung antara yayasan yang di Indonesia dengan donatur mereka itu. Terus pengalaman yang kedua itu aku kerja di agensi di Singapura, namanya Digital Marketing Buzz. Nah itu tuh uh, agensi yang mana mereka tuh punya klien Singapura dan US. Itu tuh dulu pertama-tama aku kaget, kok kliennya bisa dari US, jomplang banget, jauh banget gitu kan. Kan mereka kan dari Singapura ya. Nah, ini tuh yang agak ada referensinya tuh yang di situ, yang dari Singapura. Jadi si teman aku punya teman di kuliah, dia tuh supervisor di situ. Nah si teman aku tuh bilang ke aku gini, ya Aisyah mau nggak kamu apa namanya, ngerjain project untuk ngeditin gambar, terus apa namanya, bikin konten sosmed bla 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 gitu kan. Terus habis itu tuh aku nanya ke dia itu apaan gitu kan. Taunya tuh ya itu tadi lowongan kerja remote tadi. Nah cuman pipeline-nya, jadi aku pertama-tama itu jadi freelancer dulu untuk kayak semacam probation gitulah. Jadi kayak mau nyoba aku tuh cocok apa enggak di sana gitu. Nah setelah probation nggak lama sih, 3 bulan sama. Kayak rata-rata probation itu kan 3 bulan ya durasinya. Itu aku juga waktu itu freelancing di situ 3 bulan. Nah habis itu aku mulai ngambil alih project secara keseluruhan. Jadi setelah aku jadi karyawan di situ, aku ngambil project untuk ngurus, dulu tuh ada apa ya, kayak seorang real estater, yang jadi salah satu klien di Digital Marketing Buzz, namanya Now Homes. Nah itu dulu aku ngambil alih dari pertama-tama bikin proposal sampai si kliennya tuh puas sama hasil projectnya itu. Dulu aku ngambil alih itu pas jadi karyawan gitu kalau di Digital Marketing Buzz. Nah habis itu yang paling recent, yang paling baru itu aku kerja untuk similar to agency, cuma dia bukan agency, apa ya, kayak lebih ke kayak konsultan gitu, kayak rumah konsultan gitu. Jadi si ownernya ini adalah konsultan bisnis dan digital marketing gitu. Jadi dia ini tempat untuk para pemilik bisnis di Kanada, terutama yang masih level UMKM gitu ya, atau yang perusahaan besar tapi mereka masih mortar to break atau masih belum terlalu bagus di digital marketingnya. Nah mereka nih ke atasan aku yang sekarang ini gitu. Nama agensinya Coach House Marketing. Nah si Coach House Marketing ini merupakan bagian dari CDAP atau Canada Digital Adoption Program. Karena atasan aku ini terdaftar sebagai salah satu konsultan program itu. Jadi program CDAP ini adalah program yang dibikin pemerintah Kanada untuk pengembangan dan digitalisasi UMKM di Kanada gitu. Ya mirip-mirip sama program UMKM di sini lah ya. Cuman kalau di sini kan lebih ke kayak penanaman modal gitu ya, atau peminjaman dana untuk modal misalnya, contoh gitu. Atau untuk starting seed-nya gitu lah. Jadi kayak apa namanya, awal-awal bikin UMKM-nya gitu kan. Kalau di sini kan rata-rata program UMKM kayak gitu. Nah, kalau di Kanada itu untuk membimbing UMKM Kanada supaya mereka transisi dari brick to mortar
dari tadinya cuma di toko doang jadi punya online presence gitu. Jadi punya sistem misalnya contoh website atau toko online di marketplace misalnya gitu. Dan gak cuma itu, jadi mereka juga pakai kayak software untuk apa namanya operasional sehari-hari gitu. Nah, salah satu pengalaman aku ngurus klien di selama selama masih kerja di konsultan bisnis di Kanada ini, yang paling unik itu ada salah satunya namanya apa ya? Em, Pokoknya dia tuh bisnis UMKM pipa gitu ya. Kayak kayak untuk kayak untuk apa sih namanya? Pipa kamar mandi terus saluran air gitulah. Pam industri industri pump supplier, nama bisnisnya tuh industri pump supplier. Jadi mereka tuh supplier kayak pipa air, terus abis itu keran gitu-gitu dah, terutama untuk level industrial. Nah mereka ini udah sekitar 40 tahun berdiri, tapi mereka belum pernah sama sekali jualan online. 40 tahun berdiri, gila gak tuh? Jadi mereka tuh sama ini tuh nyari kliennya tuh atau nyari customer itu door to door gitu, dari koneksi aja. Terus mereka juga masih bikin apa namanya, bikin kayak kwitansi gitu-gitu masih pakai kertas kertas ditulis gitu loh. Jadi kayak benar-benar belum belum pernah nyentuh software digital sama sekali. Nah jadi mereka tuh konsultasi ke company-nya yang aku kerja sekarang ini, ke Coach House Marketing. Mereka konsultasi, nah habis itu setelah konsultasi itu bikin reportnya gitu. Kurang lebih gambaran kerjaan aku tuh kayak gitu. Terus apa ya, ada lagi klien yang juga mereka tuh udah 50 tahun berdiri, namanya terlalu aku lupa. Kalau klien yang ini tuh jadi dia tuh ngebikin service apa, bikin kayak landscape halaman rumah gitu. Jadi mereka kalau misalnya ada orang di Kanada punya rumah, ada halaman belakang mereka yang nggak keurus. Nah mereka yang bikin desain pekarangannya gitu, bikin desain halaman pekarangannya. Oh ya namanya Arns Landscape, landscaper and landscape supplier. Nah si Arns ini company Arns ini juga udah berdiri selama 50 tahun. Terus mereka tuh belum pernah sama sekali nyentuh yang namanya sosial media. Serius gue ngomong. Jadi mereka tuh bikin sosial media tuh, bikin terus ngilang, bikin ngilang, bikin ngilang. Terus habis itu juga mereka um, workflow penjualannya waktu sebelum konsultasi sama company yang itu masih mouth to mouth juga, terus masih kwitansi masih ditulis tangan, terus instruksi juga masih ditulis tangan gitu. Jadi benar-benar masih brick and mortar gitu. Nah terus aku nanganin klien yang itu juga sama juga gitu. Kira itu sekilas experience aku kerja remote jarak jauh dengan company luar negeri. Nah, pros and cons-nya apa kalau untuk kerja sama company luar negeri itu? Pertama-tama, pros-nya mungkin seperti yang kalian bayangin ya. Untuk pros-nya enak gitu ya, kerja di rumah. Terus habis itu waktu yang digunakan untuk kerja itu enggak 9 to 5 talk. Jadi aku bisa login, let's say aku sering loginnya tuh sekitar jam 8 malam, log out jam 2 pagi, karena mereka waktunya itu apa namanya, zona zona waktunya itu 13 jam lebih lebih lambat dari di Indonesia. Jadi aku sering banget tuh pagi-pagi itu masih masih leha-leha dulu gitu. Terus baru malam-malamnya aku login supaya pas aku kerja mereka ada di situ gitu. Jadi komunikasi itu bisa saset-saset gitu. Itu salah satu prosnya. Terus yang kedua, baseline pay-nya itu
di atas UMR. Dan skema pembayaran mereka tuh hourly. Kalau di Kanada tuh ternyata hourly. Singapura juga sama. Yang waktu agak beda itu waktu aku kerja di Australia itu kayak mirip-mirip di Indo, monthly lah bayarannya, per bulan. Nah, tapi pas aku kerja di sama sama company yang di Singapura dan di Kanada itu dua-duanya bayarannya hourly atau per jam. Jadi every single uh, overtime, apa namanya, setiap kali aku ngambil lembur atau misalnya revisian itu pasti dibayar gitu karena kan bayarannya per jam, terutama pas masih freelance dulu. Jadi pas masih freelance tuh pasti dipantau jadi berapa jam kamu ngerjain task ini bla 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 gitu. Kalau sekarang pas udah jadi karyawan udah nggak dipantau lagi sih, cuman masih masih sama cara cara ngitung pendapatannya itu masih masih sama gitu per jam gitu. Nah, um, aku ngambil contoh lagi untuk yang di Kanada ini ya. Jadi biasanya orang lokal Kanada itu mereka dapet salary-nya udah kayak package gitu. Jadi baseline pay atau gaji bersih itu dibayarnya hourly gitu ya, biasanya um, sekitar antara 10 sampai 20 dolar hourly untuk yang entry level, untuk yang fresh graduate. Tapi itu tergantung juga dari wilayah Kanadanya, Kanada yang mana, terus tergantung company-nya kayak gimana. Tapi rata-rata sekitar segitu untuk fresh graduate ya. Sekali lagi ini untuk fresh graduate. Nah, terus mereka juga dikasih kayak asuransi kayak gitu. Asuransi, terus habis itu dikasih apa nih, potongan pajak, terus habis itu dikasih misalnya kayak transport makan gitu-gitu. Jadi kayak udah satu package gitu. Nah, tapi cons-nya, kekurangannya untuk pekerja remote atau jarak jauh seperti aku, itu salary kita nggak package dan baseline pay-nya, gaji bersihnya itu bisa sedikit lebih rendah dari orang lokal. Karena apa? Karena kalau untuk kerja jarak jauh itu biasanya biasanya company yang merekrut karyawan pekerja jarak jauh, entah itu bentuknya freelance atau full time, itu mereka biasanya emang lagi cutting biaya pengeluaran gitu. Jadi mereka hire pekerja remote yang bisa mereka bayar baseline-nya di bawah baseline orang lokal gitu. Nah, itu di situ tergantung kamu. Kalau misalnya emang kamu pengen kerja remote jarak jauh, gimana kamu dapat gaji yang sesuai itu tergantung negosiasi kamu gitu. Nah, aku pribadi gaji aku yang sekarang ini masih a little bit lower dari baseline pay sono. Tapi karena aku punya pengalaman 5 tahun lebih di digital marketing, jadi aku bisa negosiasi gitu. Tadinya mau baseline-nya sekian, sekarang udah sekian gitu karena pengalaman aku tadi gitu. Jadi itu tergantung negosiasi lagi gitu ya. Cuman kalau aku bilang udah di atas UMR sih, udah di atas UMR. Let's say UMR Karawang lah, di atas UMR Karawang gitu. Terus kemudian apalagi ya pros and cons-nya kerja remote kemarin tuh gue bahas. Oh ya, ini cocok banget terutama untuk orang-orang yang mobilitas rendah kayak aku. Jadi aku nih punya diagnosis disabilitas, terus aku juga posisinya di rumah aku punya anggota keluarga yang ada disabilitas. Karena aku seorang caregiver dari anggota keluarga itu, jadi kerja remote itu emang cocok banget buat aku. Jadi bisa spend time lebih banyak di rumah gitu, nggak terlalu banyak kayak macet-macetan seperti itu, atau banyak transportasi, banyak
harus kesana kemari gitu. Tapi kalau kalian emang pengen kerja remote tanpa alasan tersebut cukup sah-sah aja, nggak apa-apa. Nah, terus konsnya itu adalah apa ya, kayak ya karena kita di rumah aja gitu kan, mungkin agak lebih boring ya kalau dari kerja di kantor sama orang-orang. Mungkin bisa bisa agak boring, cuman kalau itu mah bisa diakalin lah ya. Mau kita ke kafe kayak atau kemana gitu, ke taman kayak bawa laptop gitu kan. Nah, terus yang agak aku concern itu waktu pertama kali banget kerja remote sama orang luar negeri, yang terutama sama sama yang di Australia itu adalah culture shock. Pasti ada culture shock, itu pasti ada. Kita mau kerja sama orang luar negeri, mau di negaranya mereka langsung atau secara jarak jauh, itu pasti culture shock aja ada. Karena apa ya, karena ya namanya juga beda kebiasaan gitu ya, beda kebiasaan, beda budaya. However eh kalau untuk office rule sih kurang lebih sama ya. Jangan, don't be an asshole lah, jangan jadi orang yang rude gitu ya, maksudnya jangan harassing coworker lain, bla bla bla, jangan telat, bla bla bla, gitulah standar peraturan company, kerja di company gitu. Cuman waktu itu culture shock yang aku temuin adalah lebih ke habit mereka bekerja. Habit mereka bekerja itu beda sama di sini. Mereka tuh apa ya, kayak bener-bener disiplin waktu. Kalau kita kan di sini kan ada ngaret-ngaret dikit gitu kan, atau misalnya contoh kayak apa ya, komunikasi di sini tuh agak-agak mengandalkan aku nggak tahu kalau kalian punya pengalaman kayak gini kerja di company lokal Indo, tapi kalau experience aku kerja di company lokal Indo versus company di Kanada ini, yang aku lihat kontras banget adalah kontras di komunikasi sama kontras di pengaturan waktu gitu ya. Jadi untuk pengalaman aku di company lokal Indo, komunikasinya yang aku alamin masih kayak kode-kodean, atau misalnya kayak, lah itu kan lu duluan, divisi lu duluan yang harus mulai, kayak gitulah. I don't know if any of you kalian yang udah dapat kerja punya pengalaman kerja di company lokal Indo kayak gitu juga, aku nggak tahu. Cuman ini pengalaman aku aja. Nah, kontrasnya sama yang di Kanada adalah kalau yang di Kanada gue nih komunikasinya harus benar-benar terbuka, direct. If I want something, I say gitu. Kalau aku butuh sesuatu, aku harus nyampein. Kalau aku hanya diem aja, atau misalnya aku nggak nyampein concern aku, atau nggak nyampein suggestion aku, ya mereka nggak bakal tahu gitu. Apalagi posisinya kan kerja jarak jauh ya, kita nggak sering ketemu face to face sama atasan, jadi harus proaktif lah kalau komunikasi gitu sih yang aku temuin gitu, yang kontras banget gitu. Jadi budaya kerja di Kanada sama di Indonesia yang kontras banget itu pengaturan waktunya. Jadi mereka tuh kayak telat telat tuh boleh kalau misalnya ada emergency-nya, cuman kayak discourage lah, apa sih, kayak usahain banget jangan sampai telat. Dan juga mereka tuh juga apa ya, menghargai weekend. Kalau bisa jangan kerja weekend gitu sih yang aku temuin, agak beda sama Indo, sama budaya kerja di Indo gitu. Nah terus masih di culture shock, bukan culture shock sih, lebih ke kayak apa ya, kayak aku agak kaget pas pertama-tama harus kerja sama orang dari berbagai background. Jadi waktu aku masih di Singapura sama yang sekarang ini di Kanada, dua-duanya ini
karyawannya tuh latar belakangnya pada beda-beda. Ada yang mereka orang lokal Kanada, ada yang dari Ukraine, ada yang dari eh, Serbia, ada juga yang dari Nigeria. Jadi logat bahasa Inggris, terus abis itu tonality penyampaiannya, maksudnya cara ngomongnya itu mereka beda-beda. Dan aku waktu itu agak, hah? gitu, sempet hayo gitu. Apa namanya, memahami dalam memahami bahasa Inggris mereka gitu. Um, Contohnya ini ya, kalau teman kerja aku yang di Ukraina tuh ngomong gini, uh, iya, are you having a hard time gitu. Jadi itu agak ditekan itu. Ya mirip-mirip kayak orang Indonesia lah kalau ngomong Inggris. Biasanya, iya, Alexandra wants us to read di email gitu. Kayak gitu tuh. Terus itu kalau yang Nigeria tuh ngomongnya, oh, what's the meaning of this gitu. Agak beda-beda tipis logatnya. Cuman waktu itu sempet, lu ngomong apa anjir gitu. Sempet kayak gitu gue tuh. Jadi kita kita kalau misalnya kalian mau start kerja remote, itu aku kasih kasih itu agak apa sih, kayak as a heads up lah, ini bukan warning, sampai kayak ngasih tahu aja kalau latar belakang karyawan lain itu juga pasti beda-beda gitu. Kemungkinan besar bakal beda-beda, nggak semuanya orang lokal perusahaan dari negaranya itu gitu. Gitu, itu sekilas pengalaman aku kerja remote jarak jauh. Nah, untuk waktu itu untuk bikin portofolionya gimana? Jadi ini aku ngambil case study aku aja. Jadi aku kan latar belakangnya desainer dan digital marketing ya. Jadi aku industrinya di situ, dan aku tuh nyusun portofolio untuk showcasing, untuk ngasih ngasih melihat calon recruiter atau calon klien pas masih freelancing. Jadi aku nunjukin gimana aku problem solving dengan portofolio tersebut. Jadi strukturnya ada 3. Struktur portofolionya ada 3. Pertama-tama pembukaannya itu isinya problem yang dialami sama atasan aku. Misalnya contoh websitenya berantakan atau websitenya kurang menarik gitu. Lalu kemudian solusi yang aku kasih, misalnya desain akhir aku adalah dengan menambahkan foto atau video gitu. Lalu kemudian paling bawahnya itu adalah impact atau hasil dari solusi yang aku berikan. Misalnya contoh, website yang jadi lebih banyak pengunjung atau bounce rate-nya jadi berkurang. Berarti kan kalau bounce rate-nya berkurang, orang-orang ngabisin lebih banyak waktu untuk mantengin itu page gitu ya, mantengin halaman tersebut gitu. Jadi susunannya kayak gitu. Pertama-tama problem, solution, impact. Nah, kenapa aku pakai tata struktur itu? Karena balik lagi ke tadi, kerja remote itu kan kita jarak jauh ya, kita nggak ketemu langsung, pertama-tamanya nggak ketemu langsung dengan si calon recruiter. I mean, they don't know us gitu. Jadi mereka tuh kayak buka kotak Pandora lah istilahnya kalau untuk ngerekrut orang remote dari luar negeri gitu ya. Mereka kayak buka kotak Pandora, kayak apa nih yang bakal gue dapetin gitu kan. Mereka kayak harus hati-hati kan. Jadi kita untuk meyakinkan mereka itu, nih loh gue bisa ngasih solusi dan impact yang gede gitu. Bisa ngasih solusi dan hasil yang efektif, efisien untuk Anda gitu. Gitulah ibaratnya seperti itu. Dan kedua, kita bikin struktur kayak gitu tuh untuk supaya apa ya, kayak supaya hasil kerja kita atau
atau labor yang akan kita berikan itu value-nya lebih lebih tinggi daripada orang lokal. Tujuannya sih gitu. Kenapa? Karena kan balik lagi tadi, walaupun mereka adalah company yang istilahnya bagus di negara mereka gitu ya, tapi mereka kan lagi cutting biaya. Jadi mereka ngerekrut orang dari luar negeri secara jarak jauh gitu. Jadi mereka nih nyari-nyari pekerja yang bisa mereka bayar slightly sedikit lebih di bawah baseline pay orang lokal, tapi kualitasnya sama kayak orang lokal gitu. Gitu. Kalau gua ngelihat patternnya gitu sih, pola pola pikir recruiter orang luar negeri yang lagi nyari pekerja remote itu tuh sama polanya kayak gitu. Mereka pengen pekerja yang bisa dibayar sedikit lebih rendah dari baseline orang lokal, tapi kualitas kerjanya sama kayak orang lokal gitu. Jadi kita di portofolio tersebut kita buktiin kalau kita nih kualitasnya sama atau bahkan lebih bagus dari kualitas kerjanya orang lokal. Jadi pas di stage negosiasi, um, pas di tahap negosiasi kita bisa negosiasi gajinya tuh sama kayak orang lokal gitu. Hai buat yang baru datang. Tadi struktur portofolionya itu problem, solution, impact. Jadi kamu kasih lihat problem yang dialami oleh employee kalian atau employee di perusahaan sebelumnya, terus solution yang kalian kasih, baru bawahnya impact atau hasil dari solusi yang kalian kasih gitu. Gitu susunan susunan dasarnya gitu. Nah, tadi kan aku bilang ini case study aku sebagai digital marketer ya. Jadi ketika aku menampilkan suatu solusi itu tujuannya supaya mencapai matriks marketing yang diinginkan oleh employer aku. Sorry, yang diinginkan oleh employer aku. Nah, gimana kalau kasus lain? Misalnya contoh kayak misalnya kayak customer service. Customer service kan banyak tuh lowongan kerja remote yang jadi customer service gitu ya. Atau jadi virtual assistant gitu kan banyak tuh. Nah, cara bikin portofolionya gimana dengan struktur tersebut? Jadi pertama-tama kalian tuh bikin dummy atau video atau gambar bisa, tapi video lebih diutamain ya. Jadi yang dimaksud dummy itu apa? Dummy itu adalah not a fake portfolio, bukan fake ya, tapi kayak kalian tuh kayak mendemonstrasikan kemampuan kalian meskipun itu bukan untuk klien asli atau company asli gitu. Ini terutama juga buat kalian yang belum pernah punya portofolio sama sekali. Jadi bisa tuh kalian misalnya pura-puranya bikin logo untuk company A. Company A adalah company yang menjual barang XYZ bla 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 gitu. Jadi kalian bisa bisa bikin cerita gitu, bisa bikin alur cerita kalian nih memecahkan masalah, terus impactnya kayak gimana gitu ya. Mostly recruiter nggak akan ngelihat cross check apakah ini company asli apa bukan. Asal end produknya, deliverable-nya, hasil dari pemecahan masalah tersebut itu bagus gitu. Jadi itu fungsi dummy portofolio itu kayak gitu. Nah, bisa juga kalian ekstrak dari tugas kuliah. Bisa juga kalian ekstrak dari tugas-tugas kuliah atau project kuliah kalian dulu. Misalnya nih, aku kan dulu kan kuliah jurusan DKV. Nah, terus aku mau ekstrak project branding misalnya. Aku dulu ngerjain tugas kuliah branding company imajiner yang dia tuh menjual nasi uduk gitu. Terus aku tuh dulu ngedesain kotak boxnya, desain kotak box, terus desain logonya, desain bannernya segala macam gitu untuk brandingnya. Nah itu bisa juga tuh dijadiin dummy portfolio. Kenapa? Karena kita bikin deliverable-nya itu
eh, struktur deliverable itu yang diinginkan oleh eh, employer di luar sana gitu. Dan mereka nggak akan ngelihat juga ya apakah ini company asli apa bukan, kecuali kalau ditanya jawabannya ini demi portofolio gitu. Tapi biasanya mereka nggak akan nanya apakah ini company asli atau apa gitu. Nah, yang mereka akan tanya itu biasanya reference. Reference itu adalah orang yang merekomendasikan kamu. Uh, dan ini biasanya di tahap interview, udah di tahap interview. Jadi pas di tahap application-nya, di tahap kamu ngelamarnya itu mereka biasanya nggak akan nanya apakah portofolio kamu dari klien asli atau company asli atau bukan, atau itu cuma dummy doang. Itu mereka biasanya mereka nggak akan cross check. Yang penting mereka ngelihat, hasil karya kamu tuh bagus atau performance kamu tuh bagus gitu ya. Jadi labor atau hasil kerja yang kamu bawa itu bagus gitu sih intinya. Nah, terus tadi apa contoh kasusnya? Oh ya, customer service dan virtual assistant misalnya ya. Misalnya kamu pengen ngelamar lowongan remote di company luar negeri di Kanada untuk customer service dan virtual assistant. Itu gimana caranya bikin daminya? Kamu bikin video, kamu lagi ngomong melayani tiket customer, misalnya contoh, "Hi, I'm Aisha speaking. How may I help you? What seems to be the problem?" Gitu. Kamu ngomong depan kamera, kayak lagi bikin vlog, pakai bahasa Inggris. Terus kamu demonstrasiin skill kamu gitu. Nah, jadi supaya kalau misalnya pas kamu ngelamar, pas kamu submit application itu kamu ada contohnya nih. Ini contoh gambaran saya ketika saya bekerja gitu. Itu karena sekali lagi tadi kan mereka kan ngerekrut orang dari luar negeri itu kayak buka kotak Pandora. Jadi supaya mereka nggak penasaran gimana performance kamu, gimana cara kamu kerja, jadi kamu bikin demonstrasi melalui dummy ini gitu. Nah, terus kalau virtual assistant misalnya contoh, kamu kasih contoh ketika persiapan rapat, biasanya kan gitu. Biasanya kan asistennya untuk menolong si usernya atau si misalnya manajernya untuk menyusun agenda mereka atau bikin email gitu kan biasanya, atau prepare buat meeting atau call dengan klien misalnya kayak gitu. Nah, kamu tuh kasih video atau kasih gambaran melalui grafis misalnya, apa aja yang kamu siapin untuk meeting misalnya, struktur report untuk klien misalnya, report klien atau report transkrip meeting dengan klien misalnya kayak gitu contohnya. Jadi si recruiternya ini ngeliat, oh nanti kamu ketika jadi asistennya manajer saya, kamu akan begini-begini gitu. Ya intinya buat bikin gambaran lah, untuk bikin gambaran performa kamu nanti ketika kamu bekerja gitu. Terus apa lagi ya contohnya? Contoh role misalnya role apa lagi ya? Oh, back end developer misalnya, back end developer atau developer app misalnya gitu ya. Ini kamu bisa bikin dummy UX design-nya dulu. Jadi kamu bikin dummy misalnya aplikasi untuk marketplace, kamu bikin wireframe-nya, terus flow dari UX flow-nya dari aplikasi tersebut, terus habis itu bikin interface-nya, baru contoh kodenya gitu. Contoh codingnya untuk kamu bikin aplikasi tersebut gitu. Jadi bisa kayak gitu tuh contohnya. Dan sekali lagi nggak mesti real person atau real company yang kamu bikin contohnya tersebut. Bisa dari tadi tugas kuliah, bisa dari imajinasi kamu gitu ya. Yang penting end produknya bagus gitu. Terus ini ayo dong ada yang join aku speak.
biar ini ada yang kerja di bidang yang jauh beda dari aku nggak, misalnya kayak akuntansi gitu atau apa gitu. Em, biar aku kasih contoh case study-nya untuk bikin portofolionya. Kemarin sih pas aku di Google Meet itu sih, jadi pada tertariknya tuh rata-rata, "Hai Pikachu, ini gimana cara aku ngebuka mic kamu? Hai, hai, Pagi, hai, pagi. suaraku Ini jelas ya? kalau boleh tahu, halo, ya? Suaraku jelas. Oh jelas kok, jelas jelas. Ini kamu kerja di bidang apa nih Pikachu? Kalau boleh tahu. Kalau offline itu banyak banget. Sudah saya juga lagi Halo, uh, sorry, jelas nggak? tadi agak nge-lag gitu suaranya, Oh, agak patah-patah. kalau sekarang masih job seeker, tapi kalau untuk pengalamannya sebelumnya sibuk kita. Jelas nggak suaraku sekarang? Oh jelas jelas. Ini kamu yang kemarin ikut di Gimit aku juga ya? Ya bukan sih? Ini ini waktu itu kamu yang nanya vir- virtual assistant atau customer service bukan ya, waktu itu nanya bukan? Oh, bukan. No, no, no. Kalau aku yang pengalaman supaya nggak kena fake fake company. Oh iya 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 iya. Oh iya yang nanya itu yang supaya nggak dapet recruiter yang zong ya. Oh iya iya. Cuman Oke, aku lupa share itu guys. Jadi cara supaya kita nggak dapet recruiter, terutama untuk pas masih di tahap freelancing itu supaya nggak zong, kita cari dulu background recruiternya. Jadi dia dari company apa, terus abis itu emailnya apa, misalnya gitu. Terus abis itu posisi si recruiternya itu apa. Terus abis itu kita cek kalau misalnya alurnya itu terlalu ribet, alur freelancingnya terlalu ribet, misalnya kayak diundang ke Telegram gitu-gitu ya waktu itu ya Pikachu ya. Jadi kalau sampai diundang ke Telegram atau harus begini harus begitu terlalu ribet, itu skip aja karena kemungkinan besar mereka hanya nyari data, nyari database freelancing gitu. Terus yang ketiga, setelah dapat, kalau misalnya kalian direkrut untuk entah itu untuk jadi freelancing dulu atau langsung dikontrak jadi karyawan, itu kamu inisiatif untuk kayak bikin interview pertama gitu. Sebelum kamu di invite interview sama usernya, kamu tawarin dulu, can we talk about this via Zoom atau via Gmail, Gmeet gitu. Jadi kayak bikin inisiatif gitu untuk diskusi tentang proyeknya gitu. Nah, jawaban dari recruiter atau dari usernya, masalah nanti misalnya dia bilang, "Oh nggak usah, kita kita bikin jadwal interview terpisah aja," atau misalnya, "Oh boleh boleh," gitu. Yang penting kamu inisiatif dulu untuk, apa namanya, membahas project itu lebih awal gitu. Karena itu akan meninggalkan first impression kalian tuh orang yang komunikatif dan transparan juga gitu. Jadi, two birds in one stone lah. Kalian bisa bikin first impression yang bagus, terus juga kalian bisa mastiin kalau si recruiter ini bukan zong gitu. Seperti itu. Terus Pikachu, kamu tertariknya bidang apa BTW untuk eh, kalau kerja remote? udah apa ya? Aku juga bingung sih. Soalnya masih masih nelaah-nelaah, cuman buka buka-buka info untuk virtual assistant, terus juga untuk apa ya?
hmm, kayak digital marketingnya juga gitu. Tapi kan balik lagi itu kan semuanya aku belum ada pengalaman. Sedangkan aku pengalamannya di offline semua ya, bukan di online gitu. Jadi lagi nyari-nyari banyak informasi kayak gitu. Oh, iya, iya. Kalau pengalaman offline-nya kalau boleh tahu apa nih di kerjaannya apa gitu? Hmm. Waktu masih di offline. Kalau offline dulu banyak banget. Salah satunya telemarketing. Telemarketing itu merangkap di customer service juga. Jadi marketing di telepon gitu kan. Terus juga pernah juga jadi apa uh, make planner planner maker sama sekretaris juga pernah. Cuman kan ini semuanya versi Oh, cuman kan ini semuanya versi Indonesia gitu. Jadi belum ada yang harus apa pengen ngerangkai portofolionya pun aku masih bingung gitu karena kan itu kan memang kerjaan aku dulu dan udah gitu ditinggal gitu aja gitu. Ada tiap oh, dapat kerjaan juga ibaratnya kayak ganti-ganti kerjaan lain gitu. Jadi yang terakhir pun aku jadi guru, jadi pengajar, staf pengajar di salah satu lembaga di bahasa Jepang. Jadi ibaratnya aku eh, apa namanya pengalaman itu banyak banget dan beda-beda gitu. Jadi aku juga masih agak bingung mau ambil fokus yang mana ya supaya recruiter juga ibaratnya minat ke aku gitu kan. Sejujurnya pun sertifikat untuk bahannya pun aku memang nggak ada gitu, belum belum ada bukan nggak ada, belum ada gitu untuk yang terbarunya. Maka dari itu ini sambil sambil bikin portofolio gitu kan, pengen uh, ngembangin apa ya supaya lebih fokus lagi gitu sih. oh, oke, 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 oke. I see, I see. Um, aku boleh ini nggak, apa namanya, ngasih ide dikit Hmm. untuk strukturnya. Jadi kan tadi kamu bilang apa telemarketing ya sama guru ya. Hmm. Kalau untuk guru mungkin kamu bisa bikin gini. Jadi kamu cerita anaknya usia berapa, jenjang sekolahnya apa, terus yang kamu lakukan untuk apa namanya untuk supaya membuat anak itu mencapai goalnya biasanya kan suka dikasih goal ya sama orang tuanya misalnya kayak harus harus nilainya harus segini atau ranking segini gitu. Kalau misalnya dia dikasih goal sama orang tuanya, nah itu bagus banget tuh buat case study, buat apa namanya nulis struktur penggambaran kamu problem solvingnya gitu. Jadi misalnya si orang tuanya nargetin anaknya harus nilainya 80 misalnya terus habis itu kamu ceritain deh cara saya membuat anak ini supaya mencapai targetnya adalah bla 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 seperti ini. Misalnya saya ajak dia untuk belajar dengan teknik Pomodoro misalnya kayak gitu. Jadi kayak kayak ini dulu apa pokoknya dari goal yang dikasih oleh klien baru baru solving problemnya baru impact gitu. Jadi kayak supaya ada penggambaran apa sih yang mau dicapai gitu kan. Soalnya ini kan kalau 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 jadi guru kan anak-anak itu kan mereka bukan 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 proyeknya gitu ya, tapi adalah proyeknya itu adalah goal yang dibikin dari orang tua gitu. Kalau misalnya ada gitu ya. Ini ide aja sih. Ini ide untuk structure portofolionya. Nah, kalau telemarketing mungkin kamu bisa nyeritain salah satu tiket klien yang kamu selesain, yang kamu itu telemarketing untuk perusahaan mana BTW? Untuk Kalau perusahaan apa waktu itu? itu telemarketingnya bank sih, jadi kita nawarin kredit Oh. kredit tanpa apa namanya
agunan pinjam tanpa namanya apa ya namanya jaminan tanpa jaminan itu ke customer-customer yang memang sudah eksis di bank itu gitu. Jadi sudah kredit holder atau barangkali memang sebelumnya memang sudah ada loan gitu. Jadi kita tawarin lagi top up lagi gitu sih. Itu bagus banget. Itu itu bisa jadi 2 portofolio. Pertama-tama portofolio, mmm, telemarketing atau enggak, customer service dan portofolio sales. Itu bagus banget. Terutama kalau misalnya kamu pernah closing klien yang jumlahnya lumayan gede, itu bakal jadi bagus banget sih. Soalnya, virtual sales, virtual, mmm, apa namanya, sales assistant misalnya gitu juga banyak, lowongan remote. Jadi kamu ceritain klien yang istilahnya dalam value closing-nya itu paling gede, terus kamu ceritain flow salesnya kayak gimana, misalnya kamu cara nawarinnya kayak gimana, misalnya pertama-tama kamu tawarin fiturnya dulu atau kamu tawarin benefitnya dulu, terus cara persuasi kamu kayak gimana, ya itu bagus banget sih, itu dicari banget. Gitu. Jadi bisa jadi dua, customer service dan portfolio sales gitu. Gitu sih idenya. Tapi kalau kalau Ada lagi kayak nggak? gitu, Mas kalau apa? kalau misalnya Kak aku buat hmm, target pasarannya itu apakah call message kayak email apa namanya email sales yang ibaratnya cuman kalau dia sempat baca aja gitu atau telepon gitu via telepon gitu. Tapi kalau via telepon kayaknya nggak mungkin juga ya Kak, soalnya ibaratnya kan posnya lumayan gede tuh. Biasanya kayak gitu masuknya gimana ya kalau untuk penawarannya kayak gini? Oh, jadi dulu kamu apa namanya komunikasi dengan customer via telepon dan Iya, email gitu ya? Oh, via telepon. um, berarti ini aja kamu bikin ulang demonstrasi kamu ketika nanganin klien itu. Misalnya kayak ini contoh aja sih video, kamu bikin video lagi nanganin klien yang atau customer yang tadi itu yang apa namanya value salesnya paling gede, terus kamu ngomong depan kamera, kamu demonstrasiin percakapan kamu dengan customer itu waktu waktu masih di situ gitu. Jadi kayak hi bu, hello ma'am, good morning dalam bahasa Inggris gitu ya. We have program bla bla bla, we have program ABCD, benefitnya ini, terus kamu juga demonstrasiin cara persuasi kamu kayak gimana. Jadi yang nonton, yang calon recruiter yang nonton itu bayangin aja mereka adalah si customer kamu waktu dulu gitu, waktu masih jadi telemarketer gitu. Itu sih formatnya. Atau um, format storytelling kayak vlogging aja sih, misalnya I used to have a client, their value is the sales value is misalnya 100 juta rupiah misalnya kayak gitu. Jadi kayak vlogging aja, ngomong depan kamera, ceritain proses salesnya gitu, proses persuasinya paling terutama itu proses persuasinya. Soalnya kan um, biasanya recruiter yang nyari sales itu kan mereka nyarinya yang pinter pinter inilah pinter narik klien gitu. Gitu sih formatnya, format video kamu ngomong sebagai telemarketer atau video vlogging. Video vlogging nyeritain klien yang value-nya paling tinggi tadi gitu. Masalahnya aku masih belum pede sama Gitu. Inggris tuh sih. Nggak pede sama Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Seperti yang waktu gue bilang di Gmail kemarin itu sebenarnya mereka tuh rata-rata ya company yang merekrut orang kerja remote dari luar negeri mereka
nggak terlalu mikirin grammar harus bener apa enggak. Harus bener sih, cuman kalau misalnya ada slip sedikit, slip apa ya kayak em, salah-salah sedikit pun nggak apa-apa sih. Terus juga aksen mereka juga nggak masalah banget. Aksen kamu bahasa Inggrisnya, pelafalannya juga nggak terlalu lancar juga nggak masalah. Asal apa yang kamu maksud, message-nya tertangkap secara komprehensif gitu. Gitu sih yang paling penting itu. Em, soalnya kan aksen bahasa Inggris itu kan nggak akan bisa dihindari gitu, maksudnya karena kita emang orang yang menjadikan bahasa Inggris itu second language gitu ya, atau third language bahkan, itu wajar kalau kita beraksen gitu. Jadi nggak apa-apa kita nyoba nyoba aja, kita nyoba ngobrol depan kamera. Terus banyak tuh forum-forum bahasa Inggris yang bisa nge-review kamu gitu. Jadi misalnya kamu taruh di forum, tolong dong review apa aja yang kurang gitu. Atau bisa kamu X AI atau kamu post di YouTube supaya ada yang nge-review apa sih yang perlu diperbaiki atau yang perlu diimprove gitu, bisa kayak gitu. Atau ya kamu kasih aja orang sekitar um, yang memang dia udah bisa bahasa Inggris, kamu kamu record terus kamu liatin, tolong review dong video aku gitu. Nah, semakin sering review semakin lancar insya Allah bahasa Inggrisnya gitu, seperti itu. Terus sama ini cara aku pribadi sih, cuman aku sering nyari temen dari luar negeri. Sering nyari-nyari teman-teman dari Eropa misalnya gitu. Nah, yang aku sering kontakkan tuh sekarang tuh yang dari Norway sama Slovakia kemarin tuh yang aku ceritain. Jadi mereka itu tuh awalnya tuh aku ketemu di komunitas urbexing. Urbexing itu kayak kayak komunitas yang sering apa ya, kayak jalan-jalan ke tempat-tempat yang abandoned gitu loh. Soalnya mereka tuh bikin konten yang kayak gitu kan, mereka tuh so, apa nih kok kayak menarik banget gitu. Akunya nggak ikutan, cuman akunya nggak punya hobi tersebut, cuman aku kayak mantengin konten mereka aja gitu, kayak jadi fans ya konten mereka. Lama-lama aku punya mutual dari Slovakia itu. Nah itu aku sering sering ngobrol, sering apa namanya, sering teleponan di IG, di Discord gitu. Jadi itu jadi saran aku untuk latihan speaking. Dan mau nggak mau kita supaya harus lancar banget emang harus speakingnya sama native speaker sih. Soalnya kalau misalnya sesama let's say sesama orang Indo atau sesama orang yang menjadikan English itu second language atau third language, um, vibes-nya agak beda, vibes-nya beda. Soalnya mereka tuh ada konteks kultural, ada nuances, ada apa lagi ya, ada kayak um, let's say kebiasaan mereka gitu. Jadi itu bisa bisa kamu perhatiin juga kalau ngomong sama native speaker gitu. Gitu sih. Sedikit tips untuk ningkatin bahasa Inggris gitu. Oke, thank you. Yang lainnya juga ngomong dong. Apa Pikachu gimana? Thank you for attend. Sama-sama, sama-sama. Invite to speak. Hai baby. Baby Mibi. Nama kamu siapa baby? Aku panggil kamu baby nggak apa-apa ya? Baby? Halo? Tadi kamu mau speaking? Oh, oke dia keluar. Yang lainnya siapa? Gabriel, Avel, Lulu, Bidi Badibu, Hasna. Kalau ada yang mau nanya atau mau misalnya sharing kalian pernah nyoba um, nyebar application ke recruiter misalnya, atau mungkin kalian udah ada kerja remote misalnya, boleh sharing pengalaman di sini. Tadi mana si baby? Coba aku invite lagi. Baby. Baby. Lah, kan aku nggak ada di
Let's following aku sih. Hang on. Speakers request speakers. Terus apa lagi ya yang bisa aku share tentang kerja remote? Oh iya, ini text tag. Text tag. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang akan kalian gunain di kerja jarak jauh. Dan itu tergantung company-nya sih. Jadi biasanya text tag-nya ini digunain untuk ngatur workflow, ngatur jam kerja kayak gitu. Nah, waktu yang di Singapura itu, waktu aku kerja sama agensi yang di Singapura itu pakai Microsoft Team, pakai Slack, Microsoft Team, terus juga pakai apa ya waktu itu? Jadi tuh kayak semacam Telegram, tapi dia tuh aplikasi dari Singapura. Apa ya? Aku lupa. Pokoknya kayak gitu lah. Jadi untuk komunikasi di situ. Jadi mereka nggak pakai WhatsApp gitu. Nah, kalau yang untuk di Kanada ini pakai aplikasi workspace-nya monday.com namanya. Monday.com sama eh aku kok lupa. Udah aku buka setiap hari-hari loh. Monday.com sama ini. Sama apa sih? Salesforce. Astaga, ya. Salesforce, tapi aku buka Salesforce tuh nggak sering sih, soalnya aku buka tiap hari untuk ngecek ini, untuk lebih ke ngecek di tax email. Kan aku kan ada bagian ngedesain email, terus habis itu aku pantau nih berapa orang yang buka emailnya, terus habis itu apakah bahasa yang aku gunakan atau desain yang aku gunakan dalam email tersebut bisa bisa closing, bukan closing ya. Yang closingnya kan salesnya. Cuman apakah mereka ngebuka open rate namanya gitu. Hai Gabriel, Gabriel, hello. Hai. Cek cek. Halo Kak. Oh, oke, hai. Gabriel, kamu kerja di bidang apa kalau boleh tahu atau tertariknya di mana kalau boleh tahu? Sebetulnya aku di sini mau mau coba ikut sharing sama dengerin karena kebetulan aku tuh ada rencana ke depannya mau sharing soal kerja remote juga Kak. Jadi sekalian dengar-dengar Oh, gitu. iya 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 iya. Iya, iya, boleh 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 boleh. Gabriel kerja remote di mana sekarang? Sekarang aku lagi pegang 2 project buat buat company di Aussie. Aku sekarang jadi di machine learning. Mungkin istilah itunya data science ya. Sama aku pegang project di company Indo sekarang lagi jadi community manager gitu Kak. Oh, iya iya iya. Workflow-nya gimana tuh kalau boleh tahu? Maksudnya experience day to day-nya gitu. Eh Mungkin yang pertama itu soal community manager ya, atau ya istilahnya community admin. Dan menurutku itu tuh kerjaan yang paling cocok buat orang-orang yang pengen kerja remote dan ngerasa oh pengalamannya nggak terlalu bagus. Karena ya kerjanya itu hanya seputar manajemen untuk suatu komunitas gitu loh. Jadi biasanya ada di edutech biasanya ada grup-grup kan Kak, grup-grup buat para siswa atau apa. Nah si admin ini ngatur kegiatan setiap hari di komunitas tersebut gitu. Misalnya mulai dari absen, tanya jawab dan sebagainya. Dan ya itu tuh menurutku salah satu hal yang paling cocok buat pemula. Cocok banget dan kalian tuh nggak perlu expert dalam bahasa Inggris karena kebanyakan di grup kan terus nulis dan kalian bisa pakai banyak banget tools kayak mungkin ChatGPT, DeepL dan lain-lain buat kerja sehari-hari. Dan dan kayak yang tadi Kak Aisyah bilang soal Zoom atau meeting sama orang-orang, ya mereka tuh beneran nggak peduli soal aksen sebenarnya. Dan mereka tuh nggak kayak grammar Nazi yang misalnya, ih kamu aksennya salah atau enggak. Yang penting yang Iya. penting mereka tuh kayak ngerti. Maksudnya kita tuh on point tentang apa yang ingin kita sampaikan gitu. Mereka ngerti, delivernya dapat gitu.
Jadi buat kalian-kalian yang ngerasa, bahasa Inggrisku jelek atau apa, itu tuh nggak apa-apa sebenarnya karena sejujurnya bahasa Inggrisku juga jelek. Tapi ya aku bisa tapi perlu diingat ya, selama kalian kerjanya di bidang yang emang enggak di front front office lah istilahnya. Kayak kalau front office kan kayak misalnya CS atau HR, yang mana kerjanya itu ya beneran harus fluent in English karena harus berhubungan dengan orang-orang luar ngobrol tiap hari. Itu mau gak mau kalian harus fluent in English. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja di bidang remote yang istilahnya enggak terlalu banyak ngomong, interaksi sama orang kayak misalnya digital marketing, data analis, designer, kan itu tuh kebanyakan on project kan, ngerjain sesuatu, bukan ngobrol. Menurutku bahasa Inggris tuh nggak terlalu fluent juga nggak apa-apa gitu, yang penting kalian ngerti. Jadi ya nggak usah takut sih, kayak nggak pede atau nggak apa-apa apply aja dan mereka pun bakalan ngerti. Dan aku pun kemarin ada pengalaman waktu interview tuh, atasanku kebetulan dia tuh di Kanada kan, dan dia tuh pasti aksennya agak beda sama kita dan mereka tuh ngerti gitu, si atasannya tuh ngerti dan dia tuh nyuruh aku buat ngobrol sama orang yang base-nya itu di Asia juga gitu. Karyawan yang sama di perusahaan itu, tapi orang Asia juga. Jadi aku bisa lebih ngerti. Dan dia ngedeliver ke atasan dan ya itu gak masalah gitu. Jadi ya gitu. Terus buat kerja remote sebenarnya di Indo juga banyak sih. Dan buat community admin juga, aku sekarang lagi pegang perusahaan Indo kebetulan. Kalau misalnya untuk kayak apa namanya, flow kerjanya itu kira-kira garis besarnya kayak gimana nih Kak? Jadi kayak misalnya mulai dari problem solving atau mulai dari tasknya terus sampai ke deliverable itu kira-kira kayak gimana Buat gambarannya? ya buat workflow-nya mungkin buat community admin sendiri biasanya kita tuh ada brief harian. Terus kita tuh mendeliver apa yang disampaikan oleh atasan atau perusahaan ya ke komunitas kita gitu. Dan itu tuh kita cuma ya udah misalnya bikin deskripsi atau tulisan atau copywriting-nya istilahnya. Nanti kalau udah bikin kalian liatin ke atasan dan kalau di ACC tinggal kirim ke community. Dan kerja secara daily itu mirip-mirip kayak gitu Kak. Jadi enggak jauh sebenarnya kalau community admin ya. Jadi kayak enggak terlalu butuh skill yang spesifik sebenarnya. Nah kalau yang machine learning lebih ribet sebenarnya karena ya emang itu tuh ngurus data dan data tuh penting banget, gak bisa salah gitu data tuh. Jadi itu dari awal, dari interview sendiri, dari apply, itu tuh banyak banget kayak tes-tes yang harus dikerjakan gitu. Dan bahkan ketika interview pun, kita tuh ditanya tuh nggak kayak di Indo gitu, nggak ditanya soal kamu lulusan mana, kamu umur berapa, dan lain-lain. Mereka tuh langsung on point ke study case gitu. Nanya kalau misalnya A, kamu bakal gimana, dan kita tuh ngejelasin ya sesuai dengan study case tersebut gitu. Dan mereka tuh ya sebenarnya lebih mentingin ya output yang kita beri gitu, yang kita kasih gitu. Input dan output yang kita kasih. Dan mereka tuh nggak peduli. Misalnya kalian lulusan SMA atau apa enggak, mereka tuh lebih peduli dengan apa yang bisa kalian berikan, skill kalian kayak gimana gitu. Dan ya sejujurnya kalau yang luar negeri sendiri sejauh yang pengalamanku ya, aku udah pernah kerja juga di company Singapura dan juga di Prancis dan yang sekarang Aussie, dan mereka tuh so far yang menekankan kepada skill kita gitu. Jadi nggak mempertanyakan hal-hal di luar itu dan mereka hanya fokus kepada study case, skill dan lain-lain. Dan untuk workflow-nya sendiri kayak biasa ada tools yang mungkin tadi Microsoft Teams dan biasanya di aku ada Trello atau Notion yang mana itu tuh dipakai buat manajemen project
eh apa ya, manajemen project tim gitu. Jadi setiap harinya tuh kita ngecek aplikasi tersebut, software tersebut, dan ngelihat apa aja yang perlu kita kerjakan dan apa tujuannya. Habis itu kita report jam berapa sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya buat kerja. Yang untuk yang di Singapura sama di Prancis itu juga sama machine learning gitu ya? Iya kurang lebih sama di data lah. Oh iya iya data analis. Kalau boleh tahu rata-rata baseline pay-nya untuk bidang itu berapa ya Kak? Rata-ratanya? Buat itu sebenarnya beda-beda sih. Dari yang Singapura, Prancis, sama Aussie, yang paling besar tuh so far menurutku yang Singapura ya. Bisa dapat di 1000-an lebih lah, hampir 2000, tergantung sih. Kalau rata-rata mungkin di 1000-an ya, Oh. di 1000-an per bulan. Buat rate-nya. $1.000 itu skema pembayarannya atau misalnya kayak skema ngitungnya itu per hour juga atau beda? Atau flat rate atau gimana? Halo? Halo? Halo, Gabriel? Oh, ini kayaknya wifi aku deh. Halo, halo, Gabriel? Oke, mungkin koneksinya kali lagi ini. Oh iya benar. Ada yang mau join lagi jadi speaker? Halo, Gabriel, halo? Halo? Shit. Halo, Gabriel?